Puji nama Tuhan, saudaraku. Shalom sobat pemirsa yang dikasihi Tuhan. Izinkan kami menyampaikan renungan firman Tuhan di kali ini dengan berjudul Meraih Pertolongan Tuhan, di mana terambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Di sana dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang bernama Bartimius, anak Timeus, sedang duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun demikian ia keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu dia menanggalkan jubahnya dan ia segera berpadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sobat pemirsa yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana seorang pengemis yang buta bisa meraih pertolongan Tuhan. Ya, kita tahu namanya pengemis, dia tidak bisa bekerja melakukan apa-apa untuk bisa menghidupi dirinya. Dan di sini diceritakan, ya, ketika Yesus keluar dari Yeriko, ya, di sana ketika Yesus berbondong-bondong dengan orang banyak, di sana dikatakan ada seorang pengemis di pinggir jalan yang bernama Bartimius, anak Timeus. Ya. Artinya apa? Namanya orang buta, kerjanya cuma di pinggir jalan, cuma meminta-minta. Ya. Tapi kita melihat bagaimana seorang yang buta ini akhirnya bisa meraih pertolongan Tuhan. Ya. Sehingga dia bisa melihat lagi. Dan kita malam hari ini kita akan belajar bagaimana seorang buta yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi akhirnya dia bisa meraih pertolongan Tuhan, dan akhirnya bisa melihat, dan akhirnya dia memuliakan Tuhan. Kita akan belajar di sini bagaimana caranya meraih pertolongan Tuhan itu. Kalau kita baca di ayat 47-48 dikatakan di sana, apa sih yang dilakukan Bartimius ketika dia mendengar Yesus lewat menuju jalan yang dia akan lewati. Ya. Ketika di sana dikatakan, ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Ya, di ayat 47 sana dikatakan dia berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Untuk meraih pertolongan Tuhan yang dilakukan oleh Bartimius orang buta ini, dia berseru-seru memanggil nama Tuhan. Rahasia pertama, Bartimius berseru-seru memanggil nama Tuhan. Dan apa yang dilakukan ini sangat tepat sekali, karena pada saat itu memang Yesus sudah terkenal bagaimana Yesus mengadakan mujizat, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia mendengar nama Yesus, hatinya digerakkan, dia memiliki iman keyakinan, dan dia mulai berseru-seru memanggil nama Yesus. Saudaraku, dalam kehidupan ini, saya yakin di tahun 2025 ini, ya, banyak prediksi yang mengatakan tidak jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya.
mungkin dari segi ekonomi dan dari segi yang lainnya. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan kita, kita mau mencontoh apa yang dilakukan Bartimeus. Ya, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami hal yang tidak bisa dia lakukan, dia tidak bisa melihat yang dilakukan. Ketika dia mendengar nama Yesus, dia mulai berseru-seru memanggil nama Yesus. Dia mulai memanggil nama Yesus. Saudaraku, saat saudara mengalami masalah, saat saudara mengalami hal yang mentok untuk saudara tidak bisa lakukan, apa yang saudara lakukan? Mari contoh Bartimeus. Mari kita berseru memanggil nama Tuhan. Mari kita panggil namanya. Mari kita libatkan dia dalam pergumulan kita. Karena hanya Yesuslah sumber pertolongan yang tepat, yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, mungkin saat ini saudara terlilit hutang dan tidak bisa bayar. Atau mungkin saat ini saudara sedang berbaring sakit lemah tak berdaya. Aku bisa apa kalau keadaanku seperti ini? Atau memang keadaanmu sangat lemah sehingga tidak bisa melakukan apapun. Ada berita gembira. Mari datang kepada Yesus. Mari berseru-seru memanggil nama Yesus. Karena hanya Yesuslah sumber pertolongan yang pasti. Karena hanya Yesuslah jawaban segala problema kehidupan kita. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh si Bartimeus ini sehingga dia bisa meraih pertolongan Tuhan. Di ayat yang 48 di sana dikatakan, ketika Bartimeus berseru memanggil nama Yesus, apa yang dilakukan orang banyak di sekitar Yesus? Dikatakan di ayat 48, maka banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihinilah aku. Saudaraku, saat engkau berdoa, saat engkau berseru memanggil nama Yesus, mungkin tidak langsung dijawab, mungkin tidak langsung ada pertolongan, mungkin tidak langsung ada mujizat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara langsung berhenti, terus berdiam diri, nggak mau memanggil namanya lagi, nggak mau datang kepadanya lagi? Mari kita contoh teladan Bartimeus, bagaimana dia bisa meraih pertolongan Tuhan. Ketika dia berseru-seru, bukannya orang mendukung dia, tetapi malah orang banyak menegurnya. Ngapain sih orang buta? Ganggu. Yesus mau perjalanan, bukan untuk kamu. Ya, mungkin banyak orang menghadap dia seperti itu. Tetapi apakah Bartimeus tegar? Terus kemudian dia nggak berseru lagi? Ya. Ketika orang menegurnya, dikatakan apa? Namun semakin keras dia berseru, Anak Daud, kasihinilah aku. Saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Ketika kau berseru memanggil nama Yesus, engkau berharap mujizat langsung ada di depan matamu. Bukan berarti Yesus tidak bisa menjawab. Bukan berarti Yesus tidak menjawab. Kadang Tuhan mengizinkan ketika kita datang, jawaban itu tidak langsung seperti yang kita inginkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mulai lemah, nggak mau berseru lagi memanggil nama Yesus? Atau kita mulai berpikir menyimpulkan, percuma panggil nama Yesus juga nggak ada pertolongan. Saudaraku, kalau saudara mau meraih pertolongan Tuhan, mari tiru teladan dari Bartimeus.
Semakin ditegur, semakin dilarang, semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, kalau Tuhan belum menjawab pergumulan, saudaraku, kalau Tuhan belum menolong engkau, bukan berarti Tuhan tidak menolong engkau. Tuhan ingin lihat keseriusan hatimu. Tuhan ingin lihat kesungguhan hatimu. Apakah kau memang benar-benar berharap mengandalkan Tuhan? Ataukah Yesus cuma jadi second opinion? Ya, aku sudah kemana-mana nggak ada pertolongan sih. Ya, siapa tahu sama Yesus ditolong. Ya, artinya apa? Cuma sekedarnya. Orang kalau cuma sekedarnya itu biasanya effortnya, pengorbanannya ya sekedarnya juga. Kalau saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan hanya sekedarnya, hanya cuma pantas-pantasnya, mending nggak usah teriak. Tapi mari tiru teladan Bartimeus. Semakin mendapatkan banyak tantangan, semakin banyak orang melarang, justru semakin dia sungguh-sungguh berseru sekuat tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semangat ini yang perlu kita miliki. Ya, spirit seperti ini tidak gampang menyerah. Ya, kalau Tuhan belum menolong, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tetapi Tuhan ingin lihat kesungguhan hatimu. Tapi Tuhan ingin lihat apakah engkau sungguh-sungguh berharap mengandalkan Tuhan. Sikap spirit pantang menyerah yang dimiliki oleh Bartimeus kiranya juga bisa menginspirasi kita agar kita juga tidak gampang menyerah hanya karena belum dijawab doa kita. Ya, mungkin sudah beberapa hari, mungkin sudah beberapa minggu atau beberapa bulan. Kayaknya nggak ada pertolongan, percuma deh minta tolong sama Yesus. Kalau saudara masuk ke kantor-kantor, di sana biasa di pintu ada tulisan apa? PUSA. Saya suka dengan kata ini karena apa? Kata ini bisa diartikan apa? Pray until something happen. Pray until something happen. Artinya apa? Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sampai mujizat Tuhan terjadi. Berdoalah sampai Tuhan menjawab doamu. Kalau belum dijawab berarti apa? Ya terus berdoa. Kalau Tuhan belum menolong, apa yang akan kita lakukan? Ya tetap berseru kepada Yesus. Kalau Tuhan belum menyatakan kuasanya, ya tetap kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan hanya karena Tuhan belum menjawab, hal itu mengurangi kesungguhan hatimu. Hal itu mengurangi kegigihan imanmu untuk benar-benar mencari Yesus, untuk benar-benar berseru memanggil namanya. Karena Tuhan ingin lihat keseriusan hatimu. Ya. Oleh karena itu jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa. Baru mencoba sekali, belum berhasil, terus kita lemah. Kalau kita sudah lemah itu tidak ada obatnya. Tetapi mari miliki spirit gampang menyerah. Tidak gampang menyerah, maksud saya. Never give up. Tidak gampang menyerah. Sama seperti yang dimiliki oleh spirit daripada si Bartimeus ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Bartimeus sehingga dia memperoleh ataupun meraih pertolongan Tuhan. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimeus, kalau kita baca di ayat 50 di sana dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh berseru kepadanya, Tuhan tidak tuli untuk mendengar seringkan kita. Ketika kita sungguh-sungguh berharap pertolongannya, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya,
4, 9 dikatakannya apa? Karena mungkin berserunya semakin lama semakin kencang, akhirnya mungkin Yesus yang awalnya cuma sambil lalu, tapi karena benar-benar semakin kuat volumenya, maka Yesus pun mendengar. Dan apa yang Yesus lakukan? Ya, dan Yesus berkata pada muridnya, "Tahu, ambil dia." Dan ketika murid Yesus mulai bilang sama Bartimeus, kamu dipanggil oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ya, di ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Saudaraku, Anda boleh berpikir bagaimana seandainya namanya orang, mohon maaf ya, orang gelandangan pengemis pinggir jalan. Ya, kalau saudara pernah jumpa di pinggir jalan, biasanya mereka apa? Sama seperti orang gila, jarang mandi. Artinya apa? Ternyata dia juga berpikir Yesus yang luar biasa, Yesus yang maha dasar, Yesus yang bisa menyembuhkan banyak orang. Dia merasa dirinya nggak pantas kalau pakai jubah yang selama ini dia pakai. Karena apa? Jubah yang selama ini dia pakai sudah cuma, mungkin sudah bau, mungkin sudah lecek dan lain sebagainya. Artinya dari sini kita belajar untuk datang kepada Tuhan, untuk bisa meraih pertolongan Tuhan, kita juga harus mau menanggalkan jubah lama kita. Apa itu jubah lama? Kebiasaan lama kita. Apa itu kebiasaan lama? Kehidupan lama yang belum bertobat. Engkau yang masih berperilaku jahat, engkau yang masih berperilaku bohong, engkau yang masih berperilaku mencuri, engkau yang masih berperilaku suka main cewek dan lain sebagainya. Kalau kau sadar dirimu mau dipanggil oleh Tuhan, tanggalkan jubah lama, tanggalkan kehidupan lama. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Bartimeus. Ya. Artinya apa? Tinggalkan dosa-dosa yang selama ini mungkin kau lakukan. Karena yang membuat Tuhan tidak menjawab doamu bukan Tuhan tidak mendengar, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan adalah dosa. Kehidupan manusia lamumu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan kekotoran, tanggalkan itu dan datanglah kepada Yesus. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia mau meninggalkan jubah lamanya demi bertemu dengan Yesus. Demikian juga saudaraku, kalau engkau ingin doamu dijawab oleh Tuhan, kalau engkau ingin meraih pertolongan Tuhan, kalau engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, jangan lagi kau buat dosa, jangan lagi kau buat jahat, jangan kau lagi berbuat bohong, menipu dan lain sebagainya. Tinggalkan dosa, kenakan jubah baru yang Tuhan berikan. Artinya apa? Mulai berjalan hidup dalam kebenarannya. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang dilakukan ketika Yesus memanggil Bartimeus, dia mulai menanggalkan jubahnya. Sampai akhirnya apa? Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan bagimu? Ya. Jawab orang buta ini, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Dan kita lihat jawaban Yesus di sana adalah, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia. Pada saat itu meleklah matanya yang buta tadi. Pada saat itu juga dia melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya. Karena apa? Orang ini bukan cuma berseru
Nikodemus bukan hanya cuma berseru modal teriak-teriak doang, tetapi dia berteriak karena dia punya keyakinan, dia berteriak karena dia punya iman, dia berteriak karena dia memiliki iman percaya bahwa Yesus sanggup menolong, bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Demikian juga engkau yang saat ini banyak hutang, engkau yang saat ini terbaring lemah dalam kesakitan, engkau yang saat ini dalam kegalauan tidak tahu apa yang saudara lakukan, pastikan engkau bukan hanya datang kepada Yesus, engkau bukan hanya berseru, tetapi engkau sungguh-sungguh iman, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memiliki keyakinan bahwa Yesus sanggup pasti menolong engkau. Ketika kita datang dengan iman percaya, kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Sama seperti yang Bartimeus alami. Dikatakan apa? Maka melihatlah dia, maka meleklah matanya, maka Bartimeus bisa menyaksikan bagaimana Yesus melakukan perkara dahsyat yang luar biasa. Dan dialah keempat hal ini menjadi modal untuk kita bisa meraih pertolongan Tuhan. Yang pertama, pastikan kita berseru datang kepada Yesus. Yang kedua, jangan engkau gampang putus asa dan gampang menyerah. Dan yang ketiga, tanggalkan kehidupan lamamu untuk datang kepada Yesus. Dan yang keempat, datanglah dengan iman dan percaya. Karena pasti ada selalu jawaban. Karena pasti ada selalu yang Tuhan kerjakan ketika kita sungguh-sungguh datang, beriman, berseru kepada Yesus. Dan pastikan saat ini juga engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang menghadapi masalah, saya katakan di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Kalau ini menjadi iman keyakinannya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dan serahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Berseru datang kepada Yesus, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Mari kita berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi.
Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, sobat pemirsa yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini sedang bergumul dengan beragam masalah, pastikan engkau datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menolongmu, biarkan Tuhan menjawab doa, biarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi kami semua, dan kami berdoa yang setiap pemirsa yang ada dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka mengalami masalah, yang saat ini mereka sedang mengalami pergumulan, yang saat ini mereka sedang mengalami kegalauan. Tuhan, lihatlah hati yang tenada. Tuhan, lihatlah tangan yang terangkat. Tuhan, lihatlah mulut yang berseru-seru memanggil nama-Mu. Aku berdoa siapapun Engkau yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin berperkara dalam hidupmu, Tuhan ingin menyatakan kuasa dalam hidupmu. Dan aku berdoa, biarlah kuasa pertolongan ilahi datang pada setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap, beriman, percaya kepada Yesus. Terjadilah pertolongan Tuhan atas hidupmu di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang punya hutang dilunaskan, engkau yang punya kegalauan masalah diberikan solusi dan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terjadilah pertolongan Tuhan atas hidupmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan beracara dalam hidupmu, dan engkau akan memperoleh jawaban dalam kehidupanmu, karena Tuhan saat ini juga sedang menjawab doa, karena Tuhan saat ini juga sedang melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudaraku, jangan lupa saksikan terus acara kami seminggu sekali, dan pastikan engkau beriman percaya pada Yesus, karena selalu ada harapan, karena selalu ada pertolongan, karena ada selalu mujizat terjadi. Oleh sebab itu, dengarlah suara pengharapan yang Yesus kenakan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.